Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share juga untuk aktivitas dan kegiatan di kali ini. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku awali kegiatan aku di kali ini dengan nyuci piring ya teman-teman. Jadi ini itu kegiatan pagi lagi, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi akunya itu dalam sehari itu kayak ya terkadang 1 kali bikin video, 2 kali gitu. Karena memang sih kalau menurut aku pas lagi bikin video kalau di pagi hari itu lagi semangat-semangatnya gitu. Dan kayak tenaga itu juga kayak apa ya, kayak semangat lah, pokoknya tenaganya semangat, terus itu niatnya juga semangat gitu kalau mau bikin video kalau pas di pagi hari. Makanya ini itu videonya di pagi lagi lah ya untuk kegiatan aku kali ini. Dan di sini aku langsung aja nyuci-nyuciin piring. Ini itu piring yang tadi malam makan tadi malam gitu, dan peralatan yang masak tadi malam juga. Nggak langsung aku cuci karena memang udah ya males gitu ya teman-teman, karena nggak bisa dipungkiri juga kalau aku itu juga ya banyak malasnya juga gitulah ya. Jadi ya udah pas di pagi-pagi kayak gini langsung aja aku cuciin semua piring-piringnya sebelum mau berkegiatan yang lain gitu, supaya ya lega aja lah gitu ya. Untuk di bagian tempat cuci piring ini udah kosong gitu kan, nggak ada ngeliat tumpukan piring-piring kotor lagi, jadi ya udah dicuci aja langsung. Dan untuk pagi ini akunya mau masak lagi ya teman-teman untuk bekalnya Pak suami. Jadi Pak suami itu untuk beberapa hari ini sih, hari kemarin sama hari ini minta dibuatin bekal terus. Dia bilang hitung-hitung ngirit lah ya gitu. Mungkin dianya ngerasa untuk keuangan jajannya dia itu kayaknya udah mulai nipis atau gimana. Intinya dianya minta bekal dulu lah gitu untuk di hari-hari beberapa hari ini gitu. Makanya akunya juga itu usaha banget gitu ya, buat bangun cepat-cepat dan menyempatkan masak di pagi hari. Nah, ini alhamdulillah untuk cuci piringnya udah selesai. Jadi ya udah aku lanjut masak nasi karena memang nasinya itu udah habis ya teman-teman untuk di pagi ini. Soalnya juga aku itu di setiap harinya itu masak nggak banyak, dikarenakan ya gitu untuk beras yang aku beli itu dianya kalau pas udah dimasak kayak cepet banget gitu ya teman-teman untuk basinya daripada merek yang terdahulu gitu. Karena soalnya waktu itu aku itu kehabisan berasnya itu pas subuh-subuh ya kan, jadinya otomatis untuk toko beras yang biasa tempat aku beli, merek beras yang biasa aku pakai itu belum buka. Jadi mau nggak mau aku beli di warung-warung yang udah buka gitu pas pagi-pagi gitu, kalau nggak salah sekitar jam 6-an lewat gitulah ya. Jadi ya udah mau nggak mau ambil aja merek yang ada gitu. Dan juga untuk kualitas berasnya itu kurang bagus ya teman-teman, makanya di sekarang ini selama beras itu belum habis ya udah masaknya sedikit-sedikit aja untuk di setiap harinya. Oke deh, lanjut lagi ya teman-teman. Di sini aku mau marinasi tahu. Jadi tahunya tadi udah aku cuci dan aku potong-potong juga. Jadi di sini aku mau marinasi sama air yang aku kasih penyedap gitu, Royco dan ketumbar sama bubuk kunyit. Jadi ya udah aku diamin aja dulu supaya ngeresap gitu ke tahunya. Nah, ini lanjut, tadinya mau belah dua untuk si kolnya, tapi ya udahlah ya aku cuci aja semuanya. Dan nggak taunya timun itu, belahan timun jatuh, jadi aku cuci juga. Dan si timun ini mau aku oseng kuah gitu ya teman-teman, dan makainya itu 1 buah timun karena juga untuk timunnya lumayan gede gitu kan, jadi cukup lah ya. Dan itu juga sayur tersimpel tapi terfavorit aku sama suami gitu, sayur oseng timun yang berkuah gitulah pokoknya teman-teman, enak deh pokoknya. Nah, lanjut di sini akunya mau bikin bakwan-bakwanan. Karena apa disebut bakwan-bakwanan, jadi untuk sayurnya itu cuman kol doang yang aku kasih daun prei, terus nanti mau kasih irisan bawang merah bawang putih, terus juga aku tambahin telur 1 buah gitu ya teman-teman. Dan nanti untuk tepungnya juga aku pakainya ini tepung serbaguna aja karena kebetulan untuk tepung terigu itu habis gitu, jadi ya udah pakai yang ada aja.
Dan nanti juga untuk bakwannya ini mau aku campur sama sisa adonan yang aku buat malam tadi. Malam tadi tuh kan aku ada buat tambahan lauk gitu, kayak sisa udang yang aku punya di kulkas, itu aku bikin kayak udang tepung gitu kan, dan pakainya juga pakai tepung serbaguna yang aku irisin daun fry. Udah itu aja aku goreng gitu kan yang malamnya. Dan nggak aku goreng semua, jadi rencananya di sini mau aku campur juga ke bakwan kolnya ini. Dan ini juga untuk bumbunya aku kasih penyedap sedikit aja ya teman-teman, karena kan untuk tepung serbaguna itu memang udah ada rasa asinnya ya kan. Terus aku tambahin bubuk kunyit sama ketumbar juga biar lebih tambah gurih aja. Dan di sini langsung aja aku campur untuk sisa adonan udang ke dalamnya. Jadi ya udah aku tinggal tambahin juga untuk tepungnya. Jadi ya udah aku kira-kira aja lah ya seberapa pasnya gitu untuk adonannya. Nah, oke lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini aku mau iris bawang merah, bawang putih untuk masak si timun. Dan di tungku sebelahnya itu aku juga manasin minyak untuk masak si bakwannya gitu. Jadi pakai dua penggorengan maksudnya, biar cepat lah gitu ya untuk masak di pagi ini. Ya udah jadinya langsung aja ditumis-tumis untuk bawang merah, bawang putih sampai wangi dan agak melayu gitu, seperti oseng-osengan biasa juga sih. Dan kalau sudah mulai melayu langsung aja dimasukin untuk si timunnya. Jadi jangan dulu langsung dikasih air, diaduk-aduk dulu sebentar, dioseng-oseng gitu ya, supaya untuk timunnya itu agak agak kering dikit gitulah ya, untuk tekstur timunnya kayak agak kegoreng gitu dengan minyak. Baru deh disiram dengan air secukupnya. Dan di sini didiamkan aja sampai dia mendidih dulu airnya. Baru nanti dimasukin bumbu-bumbu tambahannya. Nah, ini untuk minyak yang buat goreng si bakwan udah panas, jadi ya udah langsung aja digoreng bakwannya. Ini aku pakainya wajan kecil aja ya teman-teman. Tapi di sini kayak rada-rada maksa gitu ya. Udah tahu wajannya itu kecil tapi dipaksa buat gorengnya itu kayak banyak gitu ya. Alhasil kayak penuh banget gitulah ya. Padahal itu tuh nanti pas lagi digoreng dia itu kayak ngembang gitu kan jadinya, karena dia menggunakan telur gitu. Ya gitulah ya, supaya cepet lah gitu intinya selesai masaknya. Nah, ini lanjut lagi untuk timunnya udah mendidih, jadi ya udah aku tambahin aja seperti gula pasir, penyedap sama garam. Dan di sini aku rasa garamnya kurang, jadi ya udah aku tambahin aja penyedap sedikit dan aku rasain lagi kalau memang benar-benar pas. Ya udah tinggal ditunggu aja untuk timunnya benar-benar masak gitu ya teman-teman. Jadi nanti untuk tekstur timunnya itu mirip-mirip kayak labu siam atau labu putih gitu, cuman ini versinya dia nggak begitu lembek. Kalau labu siam itu kan kalau dimasak dia teksturnya agak sedikit lembek dikit kan, kalau ini tuh enggak. Dan rasanya nggak mirip labu siam, tapi ada kayak rasa-rasa mirip juga. Gimana tuh ya teman-teman? Aku bingung juga. Pokoknya kalau misalnya teman-teman itu penasaran terus belum pernah juga coba untuk osengan timun gini, cobain deh teman-teman. Ini tuh enak banget, dan ditambah lagi kalau dipasangkan makannya itu pakai ikan asin. Aduh, itu tuh bakalan efeknya nambah-nambah terus deh ya. Makanya untuk aku sama suami itu suka gitu. Jadi termaksud sayur favorit aku lah. Soalnya juga ini itu salah satu resep simple dari almarhum mama gitu ya teman-teman. Pernah waktu dulu masakin si sayur timun ini kayak gini dan aku ketagihan gitu kan. Dan akhirnya waktu aku udah berkeluarga, jadi aku coba juga masakin buat suami. Taunya dia ketagihan juga ya teman-teman, malah suka gitu. Malah kadang itu suka minta nanti dibuatin sayur osengan timun kayak gini. Terkadang juga itu enak juga kalau mau diceplokin telur gitu loh teman-teman, dicampur kayak jadi telur orak-arik tapi versinya lebih berkuah gitu. Aduh, itu tuh tambah enak ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini untuk gorengan bakwannya udah gorengan terakhir. Jadi memang untuk bakwannya itu cuma 2 kali goreng karena tadi aku maksa banget ya teman-teman untuk aku cukup-cukupin padahal penggorengannya itu kecil.
Nah ini lanjut lagi setelah sayur timunnya udah matang dan udah aku salin ke wadah, jadi lanjut mau dadar telur, dan ini pakai penggorengan yang sama. Jadi nggak usah aku cuci, nggak apa-apa lah ya, kan bekas sayur timun juga, nggak masalah. Dan untuk telurnya ini aku gunain bawang merah, bawang putih, sedikit cabai, bawang perai juga, daun perai maksudnya. Terus untuk bumbunya aku kasih penyedap dan aku kasih bubuk ketumbar sedikit biar tambah lebih enak, sama lada sedikit gitu ya teman-teman. Nah ini akunya itu kelupaan udah ngidupin api tapi lupa dituangin minyak goreng, alhasil untuk penggorengannya itu gosong ya teman-teman, karena kan memang masih ada sisa air-air dari si timun tadi, jadinya alhasil jadi gosong deh untuk bawah penggorengannya. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak masalah, nggak ngaruh juga. Udah deh, di sini udah panas juga untuk minyaknya, jadi ya udah tinggal dimasukin aja untuk si telur dadarnya. Dan itu juga aku kayak nyebar-nyebarin gitu di pinggir-pinggirnya supaya agak lebih lebar aja gitu ya teman-teman untuk hasil si telurnya. Nah ini tadi aku kelupaan habis goreng bakwan malah apinya aku matiin. Ternyata aku ingat kalau aku mau goreng tahu lagi gitu ya teman-teman. Alhasil aku hidupin lagi untuk si kompornya dan lanjut aku goreng tahu. Dan tahunya juga nggak semua aku goreng, cuman beberapa aja, karena kalau tahu gini suami tuh terkadang nggak mau makan gitu kan. Jadi ya aku secukupnya aku ajalah gitu untuk si gorengan tahunya. Dan ini untuk si telurnya udah matang gitu ya teman-teman, jadi ya udah deh aku matiin aja apinya dan langsung disalin ke piring lagi. Dan di sini langsung aku belah-belah aja, aku bagi 4 gitu. Kalau untuk siralin sih nanti lauknya gampang, aku gorengin dia telur lagi gitu yang tanpa cabai, atau nanti kalau dia mau pakai goreng nugget gitu karena masih ada stok nugget di kulkas. Dan alhamdulillah untuk masak di pagi kali ini udah selesai juga. Jadi ya udah aku lanjut lagi buat beberes lagi. Tapi sebelumnya akunya itu ngecek nasi dulu karena udah matang. Jadi ya udah aku aduk-aduk aja untuk si nasinya. Dan lanjut deh seperti biasa ya teman-teman, rutinitas aku itu kalau sudah selesai masak di dapur, nggak lupa juga untuk di bagian kompor ini selalu dibersihin, dilap-lap lah intinya ya teman-teman. Jadi ya aku juga mau ngingatin ke teman-teman gitu ya, agar selalu dibersihkan dan dirapikan di setiap habis masak dan di setiap habis pakai kompor lah intinya ya teman-teman, supaya juga kayak keadaan kompor kita itu dan area kompor itu tetap terjaga kerapian dan kebersihannya gitu. Bukan mau sok-sok bersih ya teman-teman, cuman ya lebih mengingatkan aja, karena kan kalau keadaannya itu bersih ya enak aja gitulah ya untuk dipandang dan dilihatnya. Nah ini lanjut lagi, di sini akunya mau nyapu-nyapu lagi di area dapur, karena kan tadi habis bersihin kompor otomatis pasti ada kotoran yang jatuh-jatuh ke lantai gitu ya teman-teman. Jadi ya udah disapu aja sampai keseluruhan dapurnya. Nah ini lanjut lagi, di sini akunya itu mau nyiapin untuk nasi bekalnya suami, tapi di sini untuk perlaukannya nanti aja karena aku mau dinginin dulu untuk nasinya supaya uap panasnya itu hilang gitulah ya. Jadi kalau nanti ditutup yang nggak berembun gitu, nggak basah gitu untuk si nasinya. Dan tadi aku lanjut juga untuk nyapu di area depan, cuman sengaja nggak aku rekam ya teman-teman supaya teman-teman itu nggak bosan lah ya untuk ngeliatin gitu momen di saat nyapu-nyapu di bagian depan. Jadi ya udah, di sini aku lanjut di kegiatan aku selanjutnya. Habis selesai nyapu, lanjut akunya beresin tempat tidur karena memang udah pada bangun gitulah ya. Jadi ya udah langsung aja diberesin untuk tempat tidurnya. Dan untuk tempat tidurnya sendiri ini aku vakum aja karena alhamdulillah untuk baterai vakumnya ini ada gitu ya teman-teman, dan udah full gitu. Jadi ya udah aku gunain vakum aja supaya menghindari debunya itu nggak berterbangan gitu, karena kan untuk kamarnya juga lumayan sempit gitu ya teman-teman. Jadi ya pastinya
apalagi rumah kayu gitu kan, untuk debu itu pasti selalu ada lah ya. Dan untuk area lantai-lantainya nanti aku mau vakum aja juga lah ya sekalian teman-teman. Memang seperti biasa sih kalau lagi berberes di bagian kamar itu tuh pasti aku kayak nggunain vakum aja, karena kan ya gitu rumah kayu terus ditambah lagi sempit, debunya itu lumayan banget gitu ya teman-teman. Jadi membantu sekali untuk si vakum ini gitu. Terkecuali kalau misalnya vakumnya lagi pas habis baterai, ya mau nggak mau lah ya pakai sapu biasa aja ngebersihinnya. Nah oke deh teman-teman, ini juga salah satu akhir kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman juga yang udah nonton videonya dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Dan semoga video-video yang aku share ini bisa menginspirasi ke teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.